Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul untuk menuntut ilmu. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan maf'ul li'ajlih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yunisa Kurniawati dengan NIM 203121046. Yang kedua, Muhammad Fahrudin Ali Mahya dengan NIM 203121061. Dan yang terakhir, Anissa Aulia Rizky dengan NIM 203121062. Maf'ul li'ajli. Maf'ul li'ajli adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Ia selalu dibaca nasab dengan harokat fathah pada huruf terakhirnya, dan terdiri dari masdar yang berhubungan dengan hati, atau disebut juga dengan amalul qulub. Contoh-contoh maf'ul li'ajli. 1. Qabil yada ustadzika ikhtirama lahu. Ciumlah tangan ustadzmu karena memuliakannya. Yang dibaca maf'ul li'ajli malahu, yang artinya memuliakannya. Yang kedua, roja'tu ilal baiti syauqan lil usrati. Aku pulang ke rumah karena rindu keluarga. Yang dibaca maf'ul li'ajli lil usrati, yang artinya keluarga. Lafal-lafal yang biasa menjadi maf'ul li'ajli. Mudwan karena permusuhan, hadaron karena takut, to'aman karena ingin, farhan karena gembira, huznan karena sedih, hasadan karena dengki, baghyan karena aniaya, bughdon karena benci, khaufan atau khosyatan karena takut, hayaan karena malu, ikroman karena hormat, hubban karena cinta. Adapun syarat-syarat maf'ul li'ajlih diantaranya: 1. Maf'ul li'ajlih perbuatan yang memakai masdar yang mansub bil fathah pada huruf terakhirnya, seperti dalam contoh di atas dalam kata ikhtiraman dan juga syauqan. Yang kedua, maf'ul li'ajlih terdiri dari masdar yang bersangkutan dengan perbuatan hati atau a'malul qulub, seperti contoh dalam slide sebelumnya. Dan yang ketiga, untuk mengenali maf'ul li'ajlih dapat menggunakan kata tanya kenapa. Maksudnya, maf'ul li'ajlih merupakan jawaban dari kata tanya kenapa, atau terdapat hubungan sebab akibat dari sebuah perbuatan. Hukum i'rab maf'ul li'ajlih. 1. Wajib mansub. Maf'ul li'ajlih wajib mansub ketika huruf jar lam taklil dibuang dan sudah memenuhi ketiga syarat di atas, yaitu bentuknya masdar, menjadi faktor penyebab, dan menyatu dengan akmilnya dalam satu waktu dari satu fa'il. Namun pada dasarnya maf'ul li'ajlih itu memakai lam taklil, lalu kemudian dibuang secara lafadz yang mewajibkannya berharokat nasab, ataupun secara makna. Meskipun sudah dibuang dan diganti dengan tanda nasab, lam taklil tetap harus tersirat di dalamnya. Yang kedua, harus didahului huruf jar. Apabila maf'ul li'ajlih tidak memenuhi salah satu syarat di atas, maka ia harus dimasuki lam taklil. Contohnya, ja'a Khalidun ila baiti lil qalami. Pada lafadz al-qalami tidak memenuhi syarat untuk dinasabkan sebagai maf'ul li'ajlih karena bukan bentuk masdar,
masdar. Jadi alternatifnya dengan menambahkan lam taklil jika ingin menyiratkan makna maf'ul li ajlih. Namun i'rabnya menjadi jar majrur. Huruf jar yang bisa dipakai tidak terbatas pada huruf lam taklil. Boleh juga menggunakan huruf jar lain seperti fi, min, bi, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki kandungan arti, sebab atau alasan ketika dipergunakan dalam susunan maf'ul li ajlih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata ataupun beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.